tema yang saya kira ini cukup menarik ya, dalam suasana dinamika perkembangan atau kondisi yang memang cukup ramai berkaitan dengan politik, sosial, budaya, dan keagamaan. Dan tentu kita akan menyampaikan materi ini penuh dengan kehati-hatian. Jangan sampai kita menyinggung orang lain, apalagi di era undang-undang IT yang cukup ngeri-ngeri sedap. Dan tentu di dalam menyampaikan materi dakwah, itu harus ada referensi yang cukup akurat untuk kita pertanggungjawabkan secara publik, sehingga apa yang kita sampaikan ini kita bisa paham, ya, dan kita semua bisa mengerti. Sesungguhnya yang saya sampaikan ini terkait dengan Al-Quran, ada ya 2 ayat. Mungkin ini terkait dengan dakwah dan politik, saya kira. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengendalikan politik itu juga dilakukan melalui mimbar. Apa itu mimbar podium atau mimbar-mimbar yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengendalikan persatuan umat dan mempersiapkan masa depan umat yang lebih produktif. Itu juga melalui mimbar. Nah, jadi antara dakwah dengan politik itu sesungguhnya beda-beda tipis saja sesungguhnya. Kalau dakwah itu kan mengajak, ya, mengajak atau mempengaruhi orang, ya, agar orang itu mau mengikuti apa yang kita sampaikan. Dan kalau politik itu kan merebut kekuasaan. Tapi kita tidak salah juga kalau kita di dalam dakwah berbicara politik, artinya tidak dilarang. Karena beberapa sumber, baik itu dari Al-Quran maupun dari Sirah Nabawi atau sejarah Rasul, itu banyak hal-hal yang terkait dengan masalah perpolitikan. Jadi jangan tabu kita bicara politik, ya, apalagi kita ya harus melek politik, ya. Tidak boleh kita buta terhadap politik, kita harus paham betul. Nah, karena Daina ini adalah underbu dari sebuah partai bulan bintang, ya, maka kita harus banyak mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh partai kita, gitu. Dan melalui Daina inilah mudah-mudahan partai bulan bintang ke depan bisa meraup suara yang sebanyak-banyaknya. Nah, ini tergantung kerjasama kita semua, sehingga partai yang kita cinta ini itu bisa besar, ya, ke depannya. Nah, saya mungkin langsung saja, ya, sesuai dengan tema yang diminta oleh Pak Kiai Masrur tentang kehalusan dan ketegasan berdakwah dalam perspektif Al-Quran. 2 ayat ini, 2 ayat yang pertama adalah surat Al-Anbiya ayat 107, saya kira semua udah hafal nih.
yakin saya. Kemudian surat Al-Fat ayat 29 saya kira juga hafal. Ya, yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan aku tidak mengutus engkau Muhammad kecuali menjadikan rahmat bagi sekalian alam. Rahmat di sini bermakna kasih sayang, ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki metode yang sangat halus, ya, yang sangat halus. Sejak SK kerasulan yang diterima oleh Nabi kita Muhammad, lalu melangkah dengan pasti untuk membawa risalah Islamiyah ini mengejawantah ke seantero dunia. Maka kalau kita lihat dari ayat ini, seolah-olah ayat ini adalah kontradiksi dengan ayat surat Al-Fat 29. Padahal tidak, ya. Sama sekali tidak ada kontradiksi. Maka ayat yang saya bacakan tadi dengan pola-pola yang dibangun oleh baginda Nabi kita besar Muhammad yang sangat luar biasa halusnya. Nah, sedangkan ayat yang kedua surat Al-Fat ayat 29 itu kan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, yaitu orang-orang yang beriman bersama Rasulullah, asyidda'u 'alal kuffar, tegas, ya, tegas terhadap yang berbeda akidah. Artinya baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah itu berani memasang badan untuk menghadapi orang-orang yang berbeda akidah. Ya, saya lanjutkan ayatnya. Asyidda'u 'alal kufar adalah tegas terhadap orang-orang yang berbeda akidah. Kufar di situ artinya orang-orang yang menutupi kebenaran. Ya. Artinya kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah itu ditutup-tutupi, bahkan tidak mengakui. Ya. Ruhama'u bainahum, Rasulullah merajut kasih sayang terhadap mereka-mereka yang beriman. Nah, salah satu contoh misalnya, ketika Rasulullah masih di Mekah, dengan membawa misi risalah, tentu kita semua tahu yang belajar Sirah Nabawi, bahwa yang dihadapi oleh Rasulullah itu adalah orang-orang yang memiliki kepercayaan Tuhan banyak. Sesembahan-sembahan yang lain. Nah, padahal kehadiran baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW itu sudah dijelaskan dalam kitab-kitab Yahudi, ya. Ada penjelasan bahwa Rasulullah akan datang seorang nabi yang bernama Muhammad. Nah, tetapi mereka menutupi bahwa ini akan datang nabi yang bernama Muhammad. Dan kita tahu di masyarakat jahiliyah itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Allah maksudnya. Yang kedua, ada yang percaya kepada Allah,
tapi tidak mengakui Rasulullah. Nah, yang ketiga adalah masyarakat yang percaya kepada Allah dan kepada Rasulullah. Nah, kebenaran yang ditutupi oleh orang-orang Yahudi Nasrani ini, ya, dia tidak mengakui. Seperti yang pernah kita lihat ya di film Sayyidina Umar misalnya. Itu kan banyak orang-orang jahiliyah percaya dengan adanya Allah, ya, percaya juga Lata wal Uzza. Nah, itu kalau kita lihat kan begitu. Ya, Lata wal Uzza. Nah, kemudian ada juga yang percaya adanya Allah dan adanya Nabi kita Muhammad SAW. Maka Rasulullah menghadapi masyarakat seperti sekarang, seperti kepercayaan Tuhan-Tuhan banyak atau politeisme, ya, itu yang dihadapi oleh Rasulullah SAW di tengah-tengah masyarakat jahiliyah ketika itu. Itulah asida al-kufar, Rasulullah tegas. Ya, orang yang tidak mengakui adanya Rasulullah, kalau kita lihat dalam konsepsi Yahudi atau ahli kitab, Rasul katakan dia kafir. Katakan jelas, ya. Orang yang tidak mengakui Rasulullah, hanya mengakui Allah saja, dia kafir. Rasulullah sangat tegas. Ya, dan dalam menghadapi orang-orang seperti ini, ya, Rasulullah ya selain memiliki sifat yang tegas, ya, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan para pengikutnya selalu melakukan pendekatan dan mengajak. Nah, itulah ada saatnya halus, ya kan? Namanya berdakwah. Dakwah itu ya harus betul-betul sifatnya merangkul, memberikan simpati, gitu loh. Nah, saat-saat itulah kehalusan harus ada. Tidak boleh pokrol bambu kemudian disamaratakan. Di saatnya halus, bahkan Rasulullah yang kita tahu ketika di Madinah hidup berdampingan dengan orang Yahudi, kemudian kepada Nasrani, itu tidak masalah. Yang penting tidak melanggar perjanjian. Tapi begitu melanggar perjanjian, diusir dari Madinah dan bahkan aja dihukum mati. Jadi saatnya halus kita juga bisa laksanakan, saatnya tegas kita juga bisa. Gitu. Jadi jangan yang disampaikan itu kan, yang sering kita lihat itu kan halusnya saja, ya kan? Nah, itu saat-saat mengenalkan Islam atau kita kenal dari ma'rifatul jahiliyah ilal ma'rifatil Islam, ma'rifatil Islam, ya. Jadi memberikan pengetahuan tentang Islam, bahwa Islam itu ada memiliki aspek-aspek yang mengatur aspek dalam segala kehidupan. Itu diperkenalkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saat-saatnya kita halus, ya. Halus itu pengertiannya bukan ucapannya, yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah halus, ya. Ketika kita mengajak, ketika kita berdakwah, itu harus sikap-sikap atau pribadi yang baik, itulah yang harus kita lakukan. Nah, tetapi ketika menghadapi yang beda akidah, ya itu tetap Rasulullah memberikan pendekatan untuk membersihkan nilai-nilai musyrikan itu sampai betul-betul bersih, gitu loh. Nah, sehingga yang kita tahu di dalam surat Al-Ikhlas itu kan Qul huwallahu ahad, tidak ada ikhlas. Coba kalau kita perhatikan, Qul huwallahu ahad.
Katakan Allah itu adalah satu. Di dalam ayat ini tidak dikenal adanya al-ikhlas. Ya, tetapi kenapa ayat ini dinamakan al-ikhlas? Ini adalah pemberangusan terhadap kepercayaan apa Tuhan yang banyak tadi agar bersih. Ya. Allahu Samad, Allah tempat bergantung, bukan kepada Allah. Nah, kalau kita lihat dalam sejarah Nabi, ya sebelum Islam datang itu, kita lihat di keliling Ka'bah itu ada sekitar 360 yang namanya Hubal. Nah, itu tempat permintaan atau orang-orang jahiliyah minta pertolongan ke sana. Itu orang jahiliyah itu dibersihkan dari sekeliling Ka'bah. Maka ayat ini ya menjelaskan bahwa Allahu Samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang dulu punya keyakinan bahwa Tuhan itu punya anak, malaikat itu anak perempuannya, ya macam-macam orang jahiliyah itu. Nah, begitu datang Rasulullah menjelaskan tentang ayat ini bahwa itu adalah pembersihan terhadap keyakinan atau kepercayaan ganda. Nah, ya. Nah, artinya bahwa kepercayaan ganda itu harus dibersihkan dari diri-diri orang yang ada di masyarakat jahiliyah pada saat itu. Nah, oleh karena itu dalam menghadapi seperti ini itu harus tegas. Atau kalau di kita itu kenal pluralis ya, pluralis orang yang mengatakan semua agama benar itu adalah salah. Itu tidak ada dalam konsep Islam. Karena konsep Islam itu adalah monoteisme. Ya, monoteisme. Allah yang satu, Tuhan yang satu. Itu. Maka dengan Tuhan yang satu, Muhammad Rasulullah sebagai utusan Allah itu harus diyakini. Gitu loh. Harus betul diyakini. Maka jika tidak, sekali dikatakan oleh Rasulullah bahwa mereka-mereka ini adalah dengan tegas dikatakan orang kafir. Dan banyak lagi contoh-contoh sesungguhnya menjelang Rasulullah meninggal, ya, itu ada salah satu Bani Muzlan yang semuanya adalah murtad, ya murtad. Nah, oleh para sahabat, ya ketuanya itu dibunuh, ya di kota Yaman, di kota Yaman. Setelah membunuh itu, dia mau datang ke Madinah, perjalanan Madinah dengan perjalanan Yaman ke Madinah itu cukup lumayan panjang, lama, ya apalagi transportasi yang dipakai itu berupa onta. Ya kalau sekarang ini kan sudah luar biasa. Jadi hampir sebulan lamanya sampai di Madinah Rasulullah sudah mengembuskan nafas yang terakhir. Ya. Walaupun sesungguhnya ya etika ini saya kira juga tidak benar kalau langsung membunuh begitu. Ya, tetaplah tidak. Karena ya tugas mereka itu kan harus menyadarkan, bukan langsung membunuh. Ini menurut persepsi saya bahwa kalau langsung dibunuh itu. Nah, itulah dia memahami asyidda alal kufar, ya, bahwa tegas terhadap orang yang berbeda akidah. Nah, tapi kan bukan dibunuh. Kita harus punya pola furqon, ya, tidak langsung dibunuh. Nah, kalau yang dibunuh jelas Islam sendiri juga tidak membenarkan kalau cara-cara seperti itu. Nah, ada lagi contoh misalnya Musailamah itu dulu kan pada akhir kepemimpinan Rasulullah itu, sebelum meninggal itu kan pernah membagi kekuasaan. Dia mengaku Rasulullah mengirim surat kepada Rasulullah bahwa ini adalah kekuasaanku, sebagian adalah kekuasaan Muhammad. Ngaku Rasul. Rasul membalas
bahwa Musailamah ini adalah al-kadzab. Musailamah ini adalah pembohong. Dan bahkan Rasulullah meninggal pun ketika Abu Bakar As-Siddiq mengganti sebagai khalifah pertama, mengaku bahwa Musailamah al-kadzab ini adalah sebagai Rasulullah. Kemudian dipenggal lehernya oleh Wasi. Wasi itu adalah sebelum masuk Islam itu yang membunuh paman Nabi yang bernama Hamzah, ya itu dibunuh sebelum masuk Islam ya. Nah, ketika dia masuk Islam menjadi pembela Islam yang terdepan. Kemudian yang berhasil membunuh Musailamah al-kadzab itu adalah Al-Wasi itu. Itu kalau kita lihat dalam sejarah Islam. Nah, oleh karena itu saya sih tidak mengkontekkan hari ini di Indonesia, saya tidak ya. Kita bisa menyimpulkan sendirilah bagaimana perilaku orang-orang yang benci terhadap Islam atau bagaimana perilaku orang-orang yang benci terhadap ulama, ini bisa kita lihat semua. Nah, tugas kita sebagai dai ya paling tidak ya mendoakanlah ya, walaupun dalam hadis Nabi man ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadihi. Kalau kita lihat kemungkaran, maka kita akan robah dengan tangan. Bahasa majazi, ya kan? Bisa kekuasaan, kita robah dengan kekuasaan. Kalau kekuasaan kita pegang, nah itu mudah saja untuk merubah orang-orang begitu. Ya, banyaklah yang dikatakan, yang dilaksanakan oleh penguasa, banyak hal ya yang bisa dirubah. Itu kekuasaan memiliki otoritas yang sangat luar biasa. Kemudian fa'ilam yasati fabilisanihi. Kalau kita tidak mampu merubah dengan tangan, ya dengan lisan kita dakwah. Ya. Dakwah bil hal lah, ya, yang sering kita lakukan, menyadarkan orang agar ya memiliki kepekaan iman yang dalam. Nah, kalau dengan lisan tidak, ya wabihi, maka dengan doa saja. Itu pun selemah-lemah iman. Jadi pola-pola dakwah yang kita lakukan nih, ya Ustaz Masrur, ya memang harus kita mengedepankan contoh ya, atau ibda binafsik, contoh dimulai dari diri kita. Kalau perilaku kita ini baik, insya Allah orang akan kita, orang akan mendengarkan kita. Itu ya. Kemudian ya kalau ucapan kita ini baik, orang juga akan mengikuti apa yang kita sampaikan. Jadi berbagai hal lah yang bisa kita lakukan untuk mengislamkan atau untuk mengajak orang menjadi baik. Nah, itu sebenarnya. Jadi antara kehalusan dari ayat tadi dan ketegasan dari ayat Al-Fatah tadi itu sesungguhnya tidak kontradiksi. Ya. Kalau kita lihat kasat mata, itu adalah kontradiksi, padahal tidak, gitu loh. Jadi sangat kondisional lah ya. Jadi ada kalau di dalam istilah fikih itu kan adalah tadarruj ya. Suatu saat Rasul itu berlaku rendah hati, nah itu ketika kita mengajak atau mengajak orang, gitu loh. Ketika Rasul itu bertugas, ya karena memang berbeda akidah. Dan Rasul pun berani berani memasang badan ya terhadap orang yang berbeda akidah. Nah, kemudian kan bahwa orang-orang yang menutupi kebenaran itu termasuk orang yang tidak menerima kehadiran Nabi. Maka di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab dijelaskan, surat Al-Ahzab ayat 40, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Maka Muhammadun aba ahadin ma mirrijalikum. Ya. Muhammad itu
tidaklah seorang dari laki-laki di antara kamu. Ya, bukan sekedar itu. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Tidak ada untuk nabi-nabi setelah Rasul itu nggak ada. Nabi Muhammad ini adalah nabi yang terakhir. Wa kana Allahu bikulli syai'in alim, dan Allah mengetahui atas segala sesuatu. Jadi ayat ini terkait dengan asbabun nuzulnya, ya. Kenapa tegas? Ya, karena orang tidak mengakui Rasulullah. Kalau hanya menyembah Allah saja tidak cukup. Tapi harus betul-betul mengakui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Nah, saya kira cukup di sini dulu yang dapat saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan bisa sharing ya, dialog ya terhadap pola-pola dakwah yang kita lakukan ini ya, pada saat kapan kita halus, pada saat kapan kita tegas. Itulah pola-pola yang dibangun oleh Rasulullah sehingga Islam bisa mendunia seperti kondisi hari ini. Dan bangunan yang dibangun oleh Rasulullah itu ya akidah ya sebagai pondasinya, kemudian syariah sebagai bangunan, akhlakul karimah itu sebagai buahnya. Ya. Itulah peradaban yang dibangun oleh Rasulullah sehingga memiliki kehasilan yang sangat besar dengan pola-pola tadi. Jadi, karena saya sering melihat para dai agak masih menganggap ayat ini seolah kontradiksi, padahal tidak. Sedangkan pola yang dibangun Rasulullah itu seperti itu. Saatnya kita halus, saatnya kita tegas. Nah, sebuah pertanyaan barangkali begini. Tadi kan ada sahabat yang ya ketika melihat orang murtad langsung dibunuh. Padahal ini kader Rasulullah. Kader militan, bukan sembarangan sahabat gitu, ya. Kenapa seperti itu? Ya tidak jauh-jauh lah. Ya. Misalnya kalau di PBB itu ya apa yang disampaikan oleh Pak Yusril misalnya, belum tentu bawahan atau kader-kader bawahan itu memahami gitu, ya. Belum tentu. Nah, itulah pentingnya kita membangun kebersamaan ya di dalam partai ini melalui daina, dan sesungguhnya kaderisasi ini penting. Kalau sebuah partai tidak ada kaderisasi, ya memang akan mengalami degradasi. Nah, mudah-mudahan ke depan PBB kita harapkan dengan kerjasama kita, gitu, ya, ini bisa berkembang dengan baik. Ini doa kita semua. Ya, saya pun tetap komitmen dengan ini, ya. Dan dimanapun kita tetap menyuarakan Partai Bulan Bintang ini ada satu-satunya partai yang menegakkan syariah, nah, gitu. Nah, inilah yang harus disosialisasikan sehingga kader bawahan itu ya tidak berbeda gitu. Ini keseringan berbeda karena tidak memahami apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf. Jadi kalau pertanyaan saya itu pertanyaan biasa saja. Gitu. Ini saja barangkali ya omong-omongan kita pada sore hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.